Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Arbai dari Sistem Informasi Reguler A 2018. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai diagram Work Breakdown Structure atau yang sering kita sebut dengan diagram WBS. Langsung saja, saya akan menjelaskan diagram WBS pada pengembangan Sistem Informasi Lowongan Kerja UIN Karir yang terdapat 3 tahapan seperti berikut ini. Oke, untuk sistem informasi lowongan kerja UIN Karir, di WBS kali ini ada 3 tahap. Yang pertama, tahap perancangan syarat-syarat, dan dilanjutkan ke tahap kedua dengan desain workshop, dan tahap ketiga adalah implementasi. Ini menyesuaikan dengan metode yang dipakai, karena metode yang dipakai adalah metode RAD. Selanjutnya pada tahap 1 dirincikan lagi menjadi beberapa rincian. Yang pertama ada studi 1.1, ada studi literatur, di mana dirincikan secara rinci lagi menjadi 1.1.1, yaitu mencari referensi dari buku, dan 1.1.2 mencari referensi dari internet. Dan untuk tingkat 2 selanjutnya ada 1.2, yaitu observasi, di mana dapat dirincikan menjadi 1.2.1 pada tingkat 3 membuat surat izin melakukan observasi ke pihak jurusan, dan dilanjutkan dengan 1.2.2 mengirim surat izin melakukan observasi ke pihak jurusan. Dilanjutkan lagi di 1.2.3 menerima surat balasan bahwa dapat melakukan observasi. Kemudian setelah itu selesai akan dilanjutkan ke 1.2.4 melakukan observasi, dan yang terakhir 1.2.5 membuat dokumentasi hasil observasi. Setelah selesai ini, maka akan dilanjutkan ke 1.3 ke wawancara. Dan di wawancara tersebut juga dirincikan menjadi pada tingkat 3 menjadi 1.3.1, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan, 1.3.2 menentukan narasumber dan membuat janji untuk wawancara. Dilanjutkan lagi dengan 1.3.3 menerima konfirmasi persetujuan wawancara. Dilanjutkan lagi jadi 1.3.4 menyiapkan lokasi wawancara. Kemudian dilanjutkan dengan 1.3.5 melakukan wawancara. Setelah itu selesai akan dilakukan dokumentasikan hasil wawancara pada 1.3.6. Jika selesai wawancara pada 1.3 akan dilanjutkan ke 1.4, di mana di sini akan menganalisis sistem berjalan. Dan pada analisis sistem berjalan dirincikan lagi ke tingkat 3 menjadi 1.41 analisis bagian penghimpunan, dan 1.4.2 analisis bagian pendaya guna. Di analisis bagian penghimpunan 1.4.1 dirincikan lagi menjadi tingkat 4, yaitu 1.4.1.1 mengklasifikasikan struktur pelaksana dan pengurus, dan 1.4.1.2 menganalisis program penghimpunan alumni. Oke. Untuk 1.4.2 analisis bagian pendaya guna itu juga dirincikan lagi ke tingkat 4 dengan menjadikannya sebagai 1.4.2.1 mengklasifikasikan struktur pengurus dan pelaksana, dan 1.4.2.2 menganalisis prosedur penyaluran lowongan kerja. Setelah 1.4 selesai, lanjut ke 1.5, yaitu analisis permasalahan. Di sini dirincikan lagi ke tingkat 3 menjadi 3 rincian. Yang pertama 1.5.1 menganalisa masalah pada sistem penyaluran lowongan kerja. Kemudian dilanjutkan membuat hasil analisis masalah pada 1.5.2, dan dilanjutkan lagi di 1.5.3 yaitu mendokumentasikan hasil analisis masalah. Nah, jika selesai analisis permasalahan,
pada 1.5, dilanjutkanlah ke 1.6, yaitu analisis kebutuhan. Di sini dirincikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pada tingkat 3 yaitu 1.5.1, 1.6.1. Oke, ini salah buat. 1.6.1. Oke. Itu ya, ada kesalahan teknis. Ya, di 1.6 analisis kebutuhan dirincikan lagi menjadi 3 rincian pada tingkat 3, yaitu 1.6.1. Sama halnya seperti analisis permasalahan, di sini juga menganalisa masalah pada sistem penyaluran lowongan kerja. Kemudian jika sudah dianalisa masalah tersebut, dilanjutkan dengan 1.6.2 membuat hasil analisis masalah, dan dilanjutkan lagi dengan mendokumentasikan hasil analisis masalah. Oke, jika tahap 1 sudah selesai, kita lanjut ke tahap kedua, di mana tahap kedua itu adalah design workshop. Kita lanjut ke tahap kedua. Tahap kedua tingkat 1, yaitu design workshop, dan dirincikan ke tingkat 2 menjadi 4 rincian. Yang pertama, 2.1 perancangan proses, dan 2.2 perancangan database, 2.3 perancangan input-output, dan 2.4 perancangan desain antarmuka. Kemudian, tingkat 2 dari desain workshop akan dirincikan pula. Jadi, tingkat 2 dari tingkat 3 dari tingkat 2-nya 2.1, yaitu perancangan proses, dirincikan menjadi 2.1.1, itu membuat diagram use case. Nah, setelah diagram use case dibuat, akan dilanjutkan lagi ke membuat diagram activity pada 2.1.2. Setelah selesai, dilanjutkan lagi ke 2.1.3, di mana di sini membuat diagram sequence. Setelah itu selesai, dilanjutkan juga ke 2.1.4, yaitu membuat diagram collaboration. Selanjutnya, 2.1 selesai, dilanjutkan ke 2.2, perancangan database, dan dirincikan menjadi ke tingkat 3, yaitu 2.2.1, membuat diagram kelas. Selanjutnya, setelah membuat diagram kelas, kita akan membuat struktur tabel database pada 2.2.2. Dan pada 2.2.2 dirincikan lagi ke tingkat 4, menjadi 2.2.2.1 merancang ERD, dan 2.2.2 mendokumentasikan hasil ERD. Setelah selesai membuat struktur tabel database, kita akan lanjutkan dengan membuat database dengan tools database pada 2.2.3, yang dimana rinciannya pada tingkat 4 ada 2, yaitu 2.2.3.1 membuat desain fisik skema database. Kemudian 2.2.3.2 mendokumentasikan hasil desain fisik. Tahap 2.2 perancangan database telah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan 2.3 perancangan input dan output. Di sini kita akan merincikan lagi perancangan input-output menjadi 2 rincian. Yang pertama 2.3.1 merancang form, dan 2.3.2 merancang laporan. Untuk merancang form, 2.3.1 dirincikan menjadi ke tingkat 4, yaitu 2.3.1.1 mengklasifikasikan form dan buat struktur form. Kemudian 2.3.1.2 membuat form. Selanjutnya 2.3.1.3 mendokumentasikan form. Untuk merancang laporan, dirincikan lagi menjadi 2.3.2.1, itu buat struktur dan desain laporan. Kemudian didokumentasikan laporan tersebut 2.3.2.2.
Oke. Kita kasih konektor biar ada konektornya tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang setelah saya buka kembali. Oke, konektor sudah terpasang. Jadi gini bentuknya untuk merancang laporan. Selanjutnya kita masuk ke 2.4, yaitu perancangan desain antarmuka. Nah, di 2.4 ini perancangan desain antarmuka dirincikan ke tingkat 3 menjadi ini kenapa menjadi 4 rincian. Yang pertama kenapa ini? Ada kesalahan teknis sedikit. Kenapa dia ke atas? Why? Kita cancel. Ya. Oke, ada kendala sedikit pada sini. Mungkin karena di grup. Kita betul. Kita klik. Ini pasti di grup. Yap, udah. Kita ungroup terlebih dahulu. Oke, dia terungroup. Kita delete yang ini. Kita Oke, kita gituan aja. Yang penting kalian lihat. Oke, gitu. Tampilannya kayak gini. Kayak gini ya. Oke, kita lanjutkan. Pada 2.4, yaitu perancangan desain antarmuka, kita akan merincikan ke tingkat 3 menjadi 2.4.1, mengklasifikasikan desain antarmuka. Di desain antarmuka kita klasifikasi terlebih dahulu. Kemudian setelah kita mengklasifikasikan, kita lanjutkan dengan menstrukturkan halaman antarmuka pada 2.4.2. Setelah selesai, dilanjutkan dengan membuat desain antarmuka pada 2.4.3. Dan tidak lupa kita pada 2.4.4 selalu mendokumentasikan desain halaman antarmuka tersebut. Selanjutnya pada tahap 3, kita akan mengimplementasikan sistem informasi yang kita rancang. Pada tahap implementasi ini, kita melakukan perincian pada tingkat 2. Ada beberapa, yaitu 3.1 dan 3.2, di mana 3.1 adalah pengkodean dan dirincikan lagi pengkodean menjadi tingkat 3, di mana tingkat 3 yaitu 3.1.1 menghimpun seluruh dokumentasi. Jadi seluruh dokumentasi yang telah dibuat tadi akan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian 3.1.2 menentukan bahasa pemrograman dan tools yang tepat untuk sistem. Jadi bahasa pemrograman dan tools yang tepat untuk sistem kita tentukan pada tahap ini. Dan dilanjutkan dengan melaksanakan pengkodingan. Ya, tentunya pasti akan melaksanakan pengkodingan. Pengkodingan akan dilakukan pada tahap 3.1.3. Setelah selesai melakukan pengkodingan, pada 3.1.4 akan didokumentasikan lagi hasil coding tersebut. Selanjutnya pada tahap tingkat 2, 3.2 pengujian, kita akan melakukan pada tahap tingkat 3 rinciannya, yaitu 3.2.1 menentukan siapa saja yang testernya. Jadi untuk pengujian kita harus menentukan dulu siapa testernya.
Selanjutnya, kita menguji dengan metode black box pada 3.2.2. Oke, ini ada. Oke. Dan setelah itu, kita akan melakukan merekap seluruh dokumentasi pada 3.2.3. Sebelumnya pada 3.2.2, pengujian dengan metode black box, kita ada beberapa rincian lagi pada tahap tersebut. Jadi, dirincikan menjadi 3.2.2.1, menguji fungsi sistem, kemudian 3.2.2.2 menguji struktur sistem, kemudian 3.2.2.3 menguji efisiensi sistem, dan 3.2.2.4 uji tampilan antarmuka, serta tidak lupa kita akan mendokumentasikan hasil tester pada tahap 3.2.2.5. Dan setelah selesai, dilanjutkan dengan 3.2.3 merekap seluruh dokumentasi. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai diagram WBS pada sistem informasi lowongan kerja UIN Karir. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai diagram WBS sistem informasi lowongan kerja UIN Karir. Sekian dulu video kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.